Namun tata caranya sama lagi. Jadi sama seperti sholat biasa, yang terpenting sesuai runtutannya, aja diulang balik itu aja. Oke, aja diulang balik nggak boleh. Karena mandumah itu ada runtutannya. Wis ono sekokonone, nanti nggak boleh dirubah ini. Jenengan Pak ini sholat anak cilik gitu. Saya aku sholat model coranya baik. Aku mah kayak tonggo sholat diamali salam di akhir takbiratul ihram. Jadi sholat tiba-tiba tunggu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, at-tahiyyatul mubarak. Sapa ben kita diarani ahli sholat enak paling mulai salam di akhir takbiratul tetap sah, tetap sholat diawali takbiratul ihram di akhir sama. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada lagi. Mungkin ada Pak. Saya Pak. Kita untuk memberitahu kepada orang yang tidak ngerti sama sekali dua sholat. Fatihah saja tidak hafal. Ada yang terus sampai akhir apa yang kita. Terima kasih. Ada orang sholat tapi bacaannya belum tahu. Ini yang dibaca apa sampai akhir? Ya sebisanya. Jadi kalau semisal Fatihah nggak hafal tapi adalah hafalan itu dua alif fasil kan nyari yang paling pendek, ya udah bacanya ya kudu mawon. Dibaca terus nih kok. Bismillahirrahmanirrahim kudu. Lamun hafalin kudu terus. Atau mungkin bisa kita dengan diri Allah, Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Monggo kerso. Apapun yang bisa kita baca. Kalau bisa baca ayat Quran. Gak bisa kita hanya bisanya zikir ya zikir. Kalau doa ini malah sulit gitu. Fatihah beres atau nek kudu bahasa Arab gitu, tambah gaya begini. Di antara dua itu. Tapi kalau ada pilihan lagi. Ada pilihan semisal kita nggak mampu baca Fatihah, kita baca surat yang panjangnya seperti baca Fatihah. Jadi ada kriterianya. Jadi sebetulnya ada kriteria. Okay. Tapi karena tadi dikatakan Pak Haji nggak bisa apa-apa itu. Nah sampai akhir bacanya apa? Ya sebisanya. Kalau bisa baca ayat satu ayat diulang terus sampai akhir. Kalau bisa cuma dikir ya dikir karena begitu. Tapi sembali sholat model kayak gitu tetap ikut ngaji. Lu wis ngerti dudu ono ngaji malah ora mangkat iki. Ya sholat ora ketrima lho iki. Fatihah ora hafal, ono ngaji kok ora melu gitu. Allah jare entuk. Nah, kalau ini enggak boleh. Ketentuan boleh seperti itu, nah cara bahasa fikih niku. Kita boleh melakukan seperti itu karena apa? Amarga awake dhewe gitu. Termasuk di antara golongan orang-orang jahilan, orang yang bodoh, atau qaruba ilmihi bil Islam, orang yang baru masuk Islam atau gitu nas'a ba'idan 'anil ulama, atau jauh dari ulama. Di daerah situ gak ada ulama, jenengan urip go tengah-tengah alas nih kok. Gak ada orang yang memberikan pemahaman betul napa-napa. Tapi kalau wilayah al-ma'ruf ngaji wae akeh. Lu ngasih awake dhewe gak bisa sholat dengan sempurna. Yang salah itu kita karena gak mau ngaji. Tapi beda ceritanya kita sudah ikut ngaji. Loh tapi kalau isih ora iso apa-apa. Benten malah iki ceritane. Jadi jenengan mek sholat itu ya laporan sekalian itu. Duh Gusti kula ngaji yo mangkat terus sih. Unjukane kula ya entek ya kula unjuk ngaji. Tetapi katosane kena apal-apal ora apal-apal iki Gusti. Iki nyuwun pangapunten iki salate kula kita terus ringin mulih mboten napa-napa. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila akhirih ngantos salam. Mboten napa-napa sah salate. Tapi tetap berupaya kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi satu pertanyaan?
jawabannya apa? Saya kira mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan jamaahnya, fadilahnya sama. Cuman kalau di masjid ada tambahan, kaitannya kita berada di tempat khusus. Jadi masjid tadi aja, sholat jamaah tata caranya di masjid dengan di luar masjid itu pun pelaksananya beda. Jadi kita sholat di rumah dengan sholat di masjid itu kadarnya pun juga beda. Bahkan sama-sama di masjid kita sholat di Al-Ma'ruf sama sholat di Masjidil Haram sama atau tidak? Tidak, itu sendiri Rasulullah yang menyampaikan. Tapi kaitan sholat jamaahnya ya sama. Kalau nggak sama, kenapa ada sholat yang di lapangan? Nah, penting. Kalau jamaahnya itu sama. Fadilahnya jamaah ketika kita sholat di rumah, semisal kita subuh gitu, ya Allah agak kesiangan udah iqamah, ayo Bu kita sholat jamaah di rumah, walaupun tidak di masjid tetap kita bisa berjamaah. Yang terpenting dalam arti konteks jamaah di sini ada yang dijadikan imam, ada yang dijadikan makmum. Masalah fadilah jamaah, fadilahnya sama. Tapi ketika tempatnya beda, nilainya ini yang beda. Jadi gini. Tadi pertanyaan kalau kaitan jamaahnya, fadilah jamaah. Semisal, kalau semisal kita merujuk kemarin sudah saya sampaikan ya. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi sab'in wa 'ishrina darajah. Semisal kita sholat jamaah dimanapun tempatnya, kita mendapatkan fadilah 27 derajat. Tapi ketika kita sholat di tempat khusus, apalagi masjid, nilainya itu lebih. Jadi ini berdiri sendiri. Jadi jamaahnya udah dapat, kita sholatnya di masjid ini sudah ada nilainya plus daripada kita sholat di tempat yang tidak khusus untuk sholat. Bahkan di rumah saja, di rumah kita sholat di kamar dengan tempat khusus, ini nilainya sudah beda. Jadi makanya ulama-ulama atau orang-orang dulu lah, ketika buat rumah mesti di rumah ada sentrong, Pak. Nah, zaman mobian itu ada sentrong khusus tempat untuk sholat. Bahkan di rumah saya juga ada. Cuma zaman saat ini kan buat sholat di kamar, di pinggir kasur gitu, bar sholat langsung punggung gitu ya. Ini beda loh Pak. Karena tempat yang dikhususkan otomatis kesuciannya terjaga. Selain itu kan ada namanya Pak. Walaupun itu di rumah, karena tempat untuk sholat ya namanya musola, bener. Ya betul tadi Pak. Jadi kalau tempatnya khusus, ini nilainya lebih berbeda. Tapi kalau kaitan masalah jamaah, asalkan sesuai prosedurnya, ada imam, ada makmum, makmumnya mau mengikuti imam, sah, dapatnya sama 27 derajat. Tapi ketika tempatnya yang beda, ya Allah, ada kelipat gandaannya karena faktor tempatnya. Jamaah di Al-Ma'ruf, kita jamaah di Masjidil Haram, jamaahnya sama, fadilahnya sama, tapi nilai dari kadar tempatnya ini yang berbeda. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada satu kalau boleh, kalau enggak saya tutup. Satu lagi, kalau ada lagi. Ketika kita sholat jadi imam masjid, kemudian sholatnya itu sudah selesai. Kemudian masih ada satu orang yang selesai, kita jambil, kita ikut makmum. Padahal yang kita ikuti itu ternyata sholat ba'diyah. Nah itu sholat kita pergi di mana? Apakah sah? Kita sholat jamaah dengan imam yang awalnya makmum masbuk itu. Oh bukan ya, makmum masbuk. Kita sholat di depan kita ini bukan sholat wajib, sholat sunnah tadi sudah langsung bilang ba'diyah ya. Ini bagaimana? Ya tidak apa-apa. Yang namanya sholat jamaah, makmum ini berhak menentukan siapa yang dijadikan imam. Walaupun imamnya sholat sunnah ba'diyah boleh. Yang terpenting sholatnya kaifiyahnya sama dengan yang dilakukannya. Sholat ba'diyah itu sama betul dengan sholat wajib. Sama, yang beda itu sholat kusuf, sholat gerhana. Jenengan sholat maghrib kok bareng sholat gerhana bingi Pak. Lu kok rukuk meneh, rukuk yang pindho jenengan niku.
Kalau nggak ikut jamaahnya batal. Kalau ikut, nah sholat maghribnya batal loh Pak. Jadi ketentuannya kita boleh bermakmum kepada imam siapapun, yang terpenting kaifiyah tata caranya sama dan diawali dengan suci. Itu ya. Yang pertama, kaifiyahnya sama. Kita nggak boleh sholat zuhur kok makmum dengan imamnya sholat mayit, tambah bahaya nih. Rukuk ramo sujudnya ramo, nggak boleh. Atau ini jenengan sholat zuhur Pak, sholat zuhur 4 rakaat, lo imamnya kok sholat zuhur kosor. Kebalik ya. Semisal jenengan sholat kosor berimam dengan sholat zuhur reguler, betul di balai. Ada jamaah di sini reguler, lo jenengan kok yang ambil diskon nih kok, ambil kosor. Lu imamnya berdiri kok jenengan salam itu piye? Ya tidak ada, nggak boleh ya. Makmumnya, imamnya harus sesuai. Atau yang kedua nggak boleh kita berimam, kita berjamaah menjadi makmum, imamnya ini bukan sholat yang didahului dengan bersuci. Berarti sholat nopo, ya hormatil waktu nggak boleh. Ono semisal apa ini hormatil waktu. Dia nggak ada air, nggak bisa berwudu, nggak ada debu untuk tayamum, sholat nih. Kita kok bermakmum di belakangnya nggak boleh nih. Tidak sah. Jadi kita makanya harus tahu semisal kita ini kan ada kode-kodenya biasanya Pak. Jadi kalau kita sholat di hormatil waktu, gitu, kita harus lihat kanan kiri. Kalau belakang ada yang makmum jangan boleh, karena kita menghormatil waktu nih kan. Lah bagaimana caranya kita turunkan tangan kita? Ini sebagai lambang bahwa jangan jamaah dengan saya. Gitu lagi, paham nih? Jadi untuk memberitahu jangan sama saya gitu lagi. Ojo jenengan dada-dada gitu betul. Melambaikan tangan itu ojo gini, apalagi kok ngomong mas ojo, lo terus tambah batal gitu ya. Jadi ada tata caranya sendiri untuk kita menolak jamaah. Karena kita tidak pas apabila dijadikan sebagai imam. Tapi kalau hanya sekedar makmum bersama imam yang sholat ba'diyah, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Karena tata caranya sama, dia pun juga diawali dengan bersuci, kan masih punya wudu dia. Setelah sholat wajib, sholat sunnah boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Saya sering seperti itu ketika saya nyoba ikut jamaah di masjid tapi tertinggal. Ya udah saya tunggu sekiranya ada satu jamaah sholat ba'diyah atau mungkin ada teman sama-sama telat, ya udah kita buat jamaah baru, boleh tidak apa-apa. Sama nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian fikih pada pagi hari ini saya cukup sekian. Semoga dari sedikit yang saya sampaikan mampu memberi kemanfaatan untuk kita semua, menjadikan ibadah kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi barakati shalatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir